Halo semuanya, selamat datang di konten Indo Racing Meet Indo Driver atau Rider. Kalau nextnya kita bisa mengundang pembalap motor. Ya sejatinya Indo Racing Meet adalah konten ngobrol-ngobrol santai dengan pembalap sebenarnya. Ya perkenalkan gue Ahmad Denny Syahputra. Gue akan bertindak sebagai host di konten Indo Racing Meet ini. Ya tanpa berlama-lama lagi lah ya, langsung aja kita sapa bintang tamu perdana kita, Presley Martono. Halo Dan, thanks for having me here bro. Gue intro dulu ya. Pres, apa kabar men? Oke lah ya, sibuk sini sana, uh, exploring life, tapi ujung-ujungnya balik kerja di motorsport. So, happy lah, happy kerja Uh, untuk passion. Malam tadi kenapa anjir? Gue nungguin, tapi gue lihat itu kan story GMX kan. Ya udahlah tidur aja lah kata gue. Kemarin tuh kita ini nih, kita jadi weekend ini ada 2 endurance race. Kan di sim racing kan, kalau di GMX gue juga balap simulator kan. Terus hari Sabtu kita ada 10 jam endurance race, hari Minggu ada 8 jam. Nah, yang satunya ke cancel. Jadi kita hari Minggu 8 jam dan gue nyetir total dari 8 jam itu 5 jam. Jadi benar-benar pas gue selesai balapannya gue udah KO. Itu udah was dan chilling-chilling tahu-tahu udah jam 12 like udah tidur nih. Jadi Iya sih, gak apa-apa santai. Oke, gue langsung aja ya ke pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan ke Indo Racing selama ini. Siap-siap. Presley Martono kemana aja, Pres? Presley Martono kemana aja? Ya sebenarnya nggak kemana-kemana sih, cuman ya itu apa namanya ya sekarang kehidupannya is a bit different than what it was before. Dulu kan fokus dengan karir balap kan. Kalau terus mungkin sampai 2017, 2018, tapi setelah itu ya kita semua tahu kalau you wanna continue di balap itu butuh dana yang gede banget gitu. Apalagi kalau udah mainnya di Formula 3, Formula 2 di situ kan. So kita realize ya untuk kita mau terus sih not realistic, kita nggak bisa support. Soalnya juga nggak lucky with sponsors kan. Jadi selama ini papa saya yang fund my racing career. Jadi ya I had to stop. Pas stop, gue berubah fokus. Gue selesai sekolah di SMA gue. Isu gue sempat ke London untuk kuliah. Terus gue magang lah. Beda banget dengan hidupan gue sebelumnya. Terus sekarang pas gue balik ke Indonesia, tiba-tiba gue kecampur lagi dengan motorsport. Gue disuruh coaching untuk go-kart, habis itu gue ketemu sim racing. Jadi at the end gue happy lah. Dulunya gue sempat benci sama motorsport soalnya ya gue nggak bisa continue dengan passion gue, tapi sekarang gue bisa kerja di motorsport and gue happy lah. Terjawab lah ya. Tapi di luar dari dana pribadi lu balap, sponsor lain ada nggak? Ya dikit lah. Nggak, maksudnya kayak ada yang beberapa kayak mungkin I wouldn't say sponsor sih, lebih ke donation mungkin kayak ya support sini sana lah dari maybe my dad's friend, my a few. Tapi ya untuk balap di Formula 3 itu setahun itu butuh 1 juta euro kan, and itu udah gede banget, and belum itu nanti biaya travelingnya semuanya. Jadi it became very hard for us to continue racing. Sekelas Pertamina nggak ngasih sama sekali, Bro? Enggak. Pertamina sih kita udah approach beberapa kali, tapi ya nggak pernah dapat agreement lah, nggak pernah dapat agreement. Terus kita juga, I think kan at the time juga 2016-2017 kan mereka juga sibuk dengan kegiatannya Rio, terus habis itu kan si Sean juga, jadi mungkin mereka mikirnya udah enough at that time, atau
Don't know, tapi ya dari Pertamina we didn't get. Iya sih. Tim jagonya Ayam? No. I mean they're very nice. Apa namanya? Saya udah beberapa kali kok. I mean kalau si Sean sih saya udah kenal dari dulu kan. Emang dari lama tuh go-kart. Terus his dad is always very nice to me, but you know, sponsorship wise not you know, like I said, cuman my dad yang support me for the most part. Ya udah balik lagi ya ke start lu racing karir lo ya. Lu mulai balap dari umur berapa sih, Pres? Gue mulai balap dari umur 8 tahun, 2008 di go-kart. Oh ya. BTW guys, yang biasa ngupload di Indo Racing tuh, yang berita karting tuh Presley ya. Presley udah gabung Indonesia Racing BTW. Ntar lu kalau subscribe nih YouTube-nya Indonesia Racing, lu bakal sering lihat Presley di sini sih. Jadi subscribe ya guys. Iya. Lu turun di go-kart ya langsung. Ya, go-kart. Ada tuh namanya kelas kadet Komer. Jadi itu dari umur 8 tahun ke 12 tahun. Awalnya just for fun sih. Awalnya my dad yang diajak go-kart sama his friends. Terus dia mulai balap. Dia ajak terus tuh ke Sentul. Tapi bosen kan cuma nonton doang gitu. So nggak lama gue tanya nih ke my dad, oh boleh nggak coba? Nanti kita coba. Lama-lama jadi hobi, setiap minggu latihan tuh. Setiap minggu latihan, terus mulai, wah ada kejurnas nih, ya udah ikut aja kejurnasnya. Nah dari situ tuh racunnya mulai. Terus so nggak lama habis itu balap overseas di Asian Championship, so balap ke Eropa. Waduh, jadi juga cepat juga sih, nggak nyangka gitu bisa dalam setahun 2 tahun tiba-tiba serius gitu di go-kart. Iya sih, lu termasuk serius cepet banget kayaknya. Dari go-kart langsung Formula 4 aja setahun aja kan lu? Ya go-kart dari 2008 sampai 2015. Habis itu baru 2016 mulai di Formula 4. Ya. Tapi di umur yang pas lah ya lu naik. Ya, umur yang pas, umur 16. Ya. Terus naik ke Formula MRF dulu apa Renault ya kalau nggak salah? Jadi 2016 Formula 4, so we could get the championship tahun itu. Terus tahun 2000 sebenarnya plannya itu 2016 itu balap Formula 4 Asia. Terus kalau bisa 2017 balap Formula 4 Itali ya, atau yang Eropa. Soalnya kan itu lagi kompetitif kan. Tapi pas kita research sebenarnya super license points-nya kalau udah dapat di F4 yang di Asia, nanti misalnya di Eropa menang lagi, nggak dapat tuh super license-nya. Jadi kita itu nggak dihitung lagi ya? Iya, jadi nggak kehitung. Jadi kita mikir, mungkin kalau ikut itu sedikit rugi gitu. Jadi kita make last minute decision untuk join di Formula Renault Euro Cup gitu, yang tahun itu sih very competitive. Nah, baru setelah itu MRF. Iya, lu sempat turun di F3 Asia kemarin kan, tapi 2 kali doang. Iya, nggak itu cuman kayak one off aja gitu, kayak itu sih udah nggak balap lagi itu. Pas akhir balap itu kan MRF di India tuh, pas kita bisa dapat kedua di championship-nya. Nah, setelah itu sih udah nggak ada kegiatan lagi kita ya. Malah gue itu kayak lebih ke coaching, diminta coaching di Formula 4 gitu di tim gue yang dulu pas di F4. Nggak lama abis itu ada F3 Asia, terus kita cari-cari tuh tim kalau mereka ada yang open up gitu. Terus kebetulan ada pas weekend itu ada tuh namanya tim Black Arts. Jadi mereka ada pembalap, tapi pembalap itu nggak fit untuk drive weekend itu kan. F3 itu mobilnya physical banget kan. Jadi dia udah bayar, udah semuanya, tapi dia nggak fit untuk drive. Jadi dia bilang oke, ya udah mereka kasih gue kesempatan untuk drive weekend itu. Tapi weekend itu aja gitu. Pas the next one dong. Pantesan. Lu sempat turun lagi juga di F4 kan kemarin, yang kata lu balap main-main tuh. Yang mana? Oh iya, itu
itu itu apa namanya, kan gue ikut jadi coachnya kan, pas ikut jadi coachnya, habis itu disuruh testing ban, disuruh testing apa gitu untuk kasih feedback, sama itunya bilang balap aja, ya udah balap lah namanya. Udah di situ gitu, daripada nonton mendingan balap kan. Tapi setelah lu hilang 2 tahun, Pres, lu berubah anjir. Kenapa Sebagai tuh? gua sebagai yang ngeliat lu dari awal ya. Kayak Oke. lu dulu tuh kayak rambut diwarnain, kayak arogan gitu loh, tapi kayak karakter lu keren anjir. Terus kayak bikin tato juga kan di perut, kayak masih ada ini. Ada dong. History Masa hilang kan? Nggak bisa hilang. Kali aja lu ganti apa gitu. Ngikutin Lewis ya. Iya, itu dapat baik influence sih dari Lewis. Bedanya dia udah juara dunia, gue masih dulu belum apa-apa, udah gayanya kayak gitu. Tapi iya sih, tapi bagus banget anjir. Tapi terus lu hilang di 2 tahun, tiba-tiba datang lagi. Yang lu kemarin tuh hilang banget, Pres. Lu kayak anak baik banget sekarang anjir. Rambut udah gak gaya lagi, Iya. kayak penampilan biasa aja anjir. Nggak ya, sekarang lebih sibuk, nggak ada. Ya dulu kan sekolah dan balap kan, jadi beneran ya sebenarnya ya orang mikir kita sibuk, tapi sebenarnya ya nggak sibuk banget sih, kan balap itu traveling, paling ya sibuknya itu aja, fitness, latihan gitu-gitu, tapi spare time-nya banyak, jadi mungkin otak gue bisa ke sini bisa ke sana. Sekarang udah sibuk ini, udah nggak ada waktu untuk mikirin rambutnya diginiin gitu, jadi ya udah beda lah. Kan taste-nya gue sekarang udah beda lah, kan dulu masih muda gitu, mungkin gue mikir itu keren, sekarang udah bukan soal itu lagi, sekarang itu mau coba itu tuh develop my my startup, and then dapat experience dan lain-lain, jadi ya it's a different life. Tapi gue belajar banyak lah dari balap, kayak menurut gue sih, gue of course gue sekarang masih my startup is in di industri balap, tapi gue nggak akan jadi orang yang gue sekarang kalau gue nggak ada experience yang gue balap dulu itu tuh. Emang lu startup apa nih, Pres? GMX ya? Kenapa? GMX apa sih? Startup lu apa? GMX ya. Kenapa? Ya, my startup. Ini penonton kan nggak tahu nih, gue tahu lah. Ya, lu tahu kan. Ya, GMX itu, jadi awalnya itu GMX Phantom itu sim racing team. Jadi kan gue 2020 tuh kan pas pandemiknya mulai, gue discover sim racing kan. Gue discover sim racing, gue ikutin competition. Gue jadinya dulu gue ngelatih orang itu di Sentul kan, di go-kart, di track. Tapi kan pas COVID-nya mulai, kita nggak bisa ke Sentul kan. Ada waktu kita nggak bisa ke Sentul. Gue mikir, ya udah nih coba coachingnya lewat simulator aja gitu kan, mungkin efektif juga. Tahu-taunya ya simulator zaman sekarang itu lumayan canggih gitu, maksudnya softwarenya ada, hardwarenya ada. Ya udah, terus gue terusin, lama-lama gue mikir kita bikin tim aja nih, bikin tim simulator kan, ini juga seru gitu, competitionnya berat juga soalnya. Terus mulai nih namanya GMX Phantom. Awalnya jadi sim racing team, kita cuman fokus di sim racing doang, tapi sekarang kita udah expand. Sekarang sih gue udah bilang kita namanya Indonesian Motorsport Organization. Kita ada di sim racing, juga ada di tim di go-kart, di kejurnas go-kart. Bentar lagi kita akan ada fitness center untuk pembalap, jadi khusus untuk pembalap. And ya, kita juga jadi motorsport management and consulting company. And I think kita masih banyak lah. Tapi kita benar-benar harus fokus nih satu-satunya dulu. Indonesia Racing gimana, Pres? Indonesia Racing, tapi kan gue, Indonesia Racing kan gue udah lihat tuh dari dulu kan, you guys always supported me kan dari dulu. Lu support gue, and then tapi kan pas gue mau stop balap kan, of course kalian nggak tag gue lagi kan, soalnya kan gue nggak ikut balap. Iya, hilang banget. Banyak yang nanya, tapi gue pengen nge-DM makanya sungkan juga. Tapi kan akhirnya gue yang nge-DM lo kan. Iya, nggak lama habis itu gue lagi lihat tuh di Explore, ada Indonesia Racing nih. Pas gue pencet,
wah lumayan juga nih, ya udah gue DM aja, ini. Nah sekarang gue jadi ikut nih bos Denny. Dia jadikan Nothing tulus banget kami. Pas lu ngechat tuh, oh salah kali ini Indonesian Rising kali ini gitu. Ya udah ternyata lu enggak, gue serius. sempet lihat tuh kemarin, tapi tautannya tuh yang MotoGP ya. Gue sempet lihat tuh Indonesia Racing Team, mereka turun di MotoGP Esports. Gue bilang, oh ini Esports agak similar nih itu JMX, tapi ternyata bukan. Tapi emang gue niatnya itu ya just inilah kayak kalian kan ya bisa dibilang kayak media outlet kan, and you guys udah bikin kayak a following, and lu udah bikin kayak community itu out of nothing menurut gue. Kayak kalian you don't get money, you don't get apa gitu, you can make this. Kadang-kadang orang dapat duit untuk startup aja nggak bisa bikin kayak gini kan. Jadi ya untuk gue sih gue happy lah to come on board with JMX also to help you guys and see what we can do with this kan. Oke. Seru juga sih, seru juga. Tapi gue sih nggak gue nggak media expert, nggak apa. Gue cuma tahu Indonesia Racing itu gonna be the best media outlet for racing in Indonesia. Amin. Oke. Terus lu besok mau ke Itali? Nah, gue bukan malam ini. Ini pas kita selesai ini sih gue udah siap-siap terus mau berangkat ke airport, mau ke Itali untuk ya jadi my driver Rafael Kamal yang kemarin di post di Indo Racing juga, dia lagi balap di sana tuh di nama championshipnya World Series of Karting, dan gue kesana sebagai coach sama manager untuk dia. Tapi pembalap Indonesia banyak di sana selain Kamal. Ada Rafael Kamal, ada Karar Firhan, terus juga yang kalian baru lihat Oliver Sini, kakak dia Keenan Sini. Sebenarnya banyak sih. Ini bentar lagi ada namanya Rock Final. Jadi itu Rock itu nama championship. Jadi di setiap negara itu pasti ada namanya Rock Cup, Rock Championship. Jadi Rock Cup Indonesia, Rock Cup Italia, Rock Cup Spain, mana-mana lah, Cina. Dan pasti akhir tahun ada namanya Rock Final. Dan ini champion dari semua negara ini ketemunya di Italia untuk super finalnya gitulah. Jadi ini grand final. Dan Indonesia tahun ini ada beberapa perwakilan, kayaknya ada lebih dari 5 perwakilan dari Indonesia. Berarti lu dulu ke Italia juga gitu? Go-kart? Oh ya, kalau go-kart, kalau sentralnya go-kart itu di Italia. Soalnya pabrikan semuanya di Italia. Kalau sasisnya pabrikan go-kartnya lah semua di Italia, mau mesin, mau sasisnya, tracknya juga the best di Italia. Of course ada beberapa lah di Spanyol, di Belgium, di Prancis, di Asia juga ada banyak, tapi the best races itu selalu di Italia. Makanya kalau lihat si Nico Rosberg, banyak pembalap F1 itu bisa ngomong Italia itu awalnya dari go-kart gitu. Oh iya. Soalnya kan mereka ikutin Itali. Nah, kecuali Kimi. Kimi nggak tahu deh. Iya. Terus ini, lu emang nggak pengen balik lagi ya balap? Ada tawaran gitu. Kecuali formula, selain formula gitu kayak balap mobil. Kayak Rio kan ke GT kan misalnya. Ya, I mean gue sih open because gue tahu gue ada talent yang gue udah develop dari 2008. Ya, pribadi from my family, we've invested a lot in gue lah, bisa dibilang kan. Gue dapat world class coaching, gue ikut balapan yang kelas dunia. So I have the talent available. It's just the right opportunity, I guess. Tapi gue sih sekarang bukannya kayak gue nyesel gitu, kayak gue dulu sempet pas baru berhenti gue nyesel gitu, wah ini kenapa sih nggak ada yang sponsor, kenapa nggak ada yang tawarin gitu kan. Tapi sekarang sih makanya gue sempet benci balap tuh bentar kan, gue jadi 2 tahun gue nggak mikirin balap sama sekali lah, gue beda lah life-nya gue. Tapi setelah lama-lama sih gue comfortable aja, kayak gue tahu like of course mungkin gue nggak lucky aja gitu dapat kesempatan, tapi sekarang gue bisa bergerak dengan JMX Phantom, gue bisa do what I love every day.
gue juga orang percayain gue jadi coachnya mereka, jadi manajernya anaknya mereka, mentornya anak mereka. Jadi for me sih, of course semua pembalap juga kalau ditawarin untuk drive it would be nice. Tapi gue gue stay ready aja, gue stay fit dan gue kerja keras. Maybe one day it'll come gitu. Iya, gue sempat lihat lu di net TV juga dulu tuh, kayak muncul juga kan lu di net. Iya, Gitu. soalnya kita udah coba semua hal untuk dapat sponsor. Kayak kita dulu kita mikirnya ya udah makanya kita kenapa ke Italia kan. Kalau di go-kart kita dulu orang biasanya yang di Indonesia mereka di Asia doang gitu, nggak ke Italia. Kalau kita sih langsung berangkat ke Italia. Kita hope-nya itu kita nggak dapat sponsor dari Indonesia, mungkin kalau kita di Italia kita jadi bisa, kan muka Asia itu jarang kan kalau di sana. Nah makanya gue aimnya kita just be the best Asian, mungkin kita di scout atau apa di sana, atau juga enggak gitu. Kita padahal I won a lot of races there, sempat jadi vice European champion FIA karting, tapi ya just not didn't get a break aja gitu, yang the right opportunity gitu. Ya, tapi kalau lu lihat sekarang kan kita di Formula abis men, pembalap. Iya, Menurut lu sayang gimana juga. masa depan pembalap Indonesia kan? Dilihat dari go-kart. Ya tapi masa depannya ini mungkin nggak secara dekat ya, mungkin yang tapi ini nih yang sekarang 10 tahun, 9 tahun, 11 tahun ini yang masih sekarang di kadet, 5-6 tahun ke depan kita harus benar-benar nonton mereka nih. Soalnya menurut gue sih ini the next generation yang sekarang masih ya kayak gue bilang 10 tahun gitu. Ini a special generation. Ini the next, ya semoga bisa lah. Tapi kita juga nggak tahu kan kalau mereka, soalnya at the end of the day, suka nggak suka ya balap itu bakar bensin, dan bensin itu harus bayar kan. Jadi we have to pay. Kalau nggak ada duit juga susah semuanya kan. Tapi apa nggak terulang lagi lah kayak kisah-kisah lu Rio kan nyari dana di sini. Kan dia muda-muda nih. Ntar kan 10 tahun lagi mereka juga seumuran lu yang berprestasi apa segala macam. Apa ada perubahan di Indonesia gitu? Maka dari itu kalau nggak ada perubahan sih ya susah gitu. Kalau dari dana pribadi mungkin mereka ada gitu dana pribadi, tapi dari keluarga atau dari apa gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada ya masih belum siap gitu. Unless we get a sponsor. Tapi mungkin in the future JMX can, kalau kita bisa, because kan kita sekarang di JMX kita ada a lot of fast drivers lah. Kita ada Rafa yang di ini, and semoga in coming years kita ada a lot of upcoming talent, itu jadi bisa point of attraction tuh untuk sponsor, untuk apa bilang kayak. Jadi kita kan juga bisa manage mereka gitu. Tapi lu GMX bakal turun ke Formula juga nggak sih? Mimpinya ada kesana ya? Well, untuk sekarang sih business modelnya nggak inilah, kayak it's not nggak ideal untuk kita turun. Ya kalau kita turun di Formula ada duit sih ya turun aja, kalau semua orang ada duit you can just do it kan. Tapi untuk sementara sih it doesn't make sense ya for us to go. I think esports, kita mau stay di esports, mau berani fokus di esports, soalnya potentialnya in sim racing and esports is gede, sangat gede. Nggak cuma di Indonesia tapi di Asia dan di dunia juga udah gede banget. Jadi kita mau berani fokus di sana. Dan kan ini go-kart. Kita kenapa di go-kart? Soalnya e-sports dan go-kart mereka benar-benaran foundation and grassroots-nya di motorsport kan. Kalau formula kan itu udah tingkat ke atasnya. Jadi kita talent awalnya discover-nya dari sini nih. Bisa dari go-kart, bisa dari sim racing. Nah mungkin nanti ini kita ada klien dari go-kart atau dari sim racing, penasaran nih coba formula. Nah mungkin tapi kita take it as it goes lah. Sementara kita fokus di dua ini, soalnya menurut gue talent yang dua di sini tuh sangat gede, dan kita harus we have to find the talent, we have to develop the talent, and we have to take care of the talent and make sure mereka well educated untuk kalau mereka beneran mau get a career out of racing gitu. Oh berarti lu bakal ngarahin kemananya ya, tapi kalau bibit-bibitnya lu tampung di GMX dulu ya.
Ntar kalau Ya, udah kayak GMX nggak bisa nampung lu serahin ke ini aja, tapi tetap dipantau ya. gitu. Ya kayak misalnya si Rafael Kamal, dia kalau di Indonesia dia di GMX Phantom kalau di tim go-kartnya. Tapi kan dia mau balap di Itali, kita nggak ada lah tim di Itali GMX Phantom. Jadi of course kita we advise him, and kan karena gue dulu sempat balap di Itali, jadi gue networknya lumayan lah di sana. Jadi gue bisa give him the best advice, and juga nggak bias ya, soalnya kan gue nggak ada conflict of interest, jadi gue kasih him the best advice, opsi lah, tim ini, tim itu, tim yang paling bagus, yang harga yang paling fair gitu, dan dia make his own decision, gue cuma advice dia aja gitu. Oh iya, gitu. Ya. Tapi masa depan motorsport, dunia balap mobil menurut lo masih bagus lah ya kayaknya. I think so, ya kan, I think so ya, belum semotor lah gitu. Kalau motor mah udah udah oke banget. Tapi talentnya sih kita pasti ada lah. Talent is not the question. I think sekarang itu ya, tapi sekarang kan mulai ada Mandalika dengan sirkuit Mandalika. Mungkin semoga kita bisa inilah bisa bikin more activities. Tapi key point-nya itu menurut gue masih di go-kart dan di sim racing. Kenapa gue bilang itu? Soalnya mereka berdua itu benar-benaran grassroots-nya gitu. Kayak kalau kita bisa develop talents di sini, kalau talentnya kita bisa ada consistent talent setiap tahun ada good gitu, then it's gonna get better. Mau nggak mau pemerintah harus support kan. Kayak misalnya kemarin si Rio, Sean, nah abis gue ini gapnya tuh formula yang berikutnya masih lama gitu. Jadi gimana bisa caranya setiap tahun ada talent dari Indonesia gitu. Itu sih. Kita ya yang lain-lainnya tentang sponsor, tentang support, infrastrukturnya sih kita belum terlalu bisa kontrol ya. Itu lebih ke pemerintahnya lah, pemerintah and orang yang ada passion. Yang kita bisa kontrolnya is the talent. Oke, kita break bentar dulu ya, Pras. Ini 40 menit doang soalnya meeting. Oke. Wah, lu nggak bayar. Lu nggak bayar iya, ya? belum. Bayarin lah. Tahu sih. Apa lah? Berapa ya Zoom? Murah. Nggak mahal kan? Murah ya. Duit kasar. Bayar sih. Iya, ntar lah. Kirim invoice si Clio aja tuh. Oke deh. Clio suka tuh. Clio. Kenapa? Nah, Clio suka lah. Dia suka M-banking gitu. Jadi seharian dia M-banking aja kerjanya. Terima kasih semuanya udah nonton. Jangan lupa nonton part 2. Masih banyak pembahasan yang menarik dengan Presley. Oke guys, see you. Jangan lupa subscribe. Bye.